Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Fida Latas dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang akan membahas beragam tema dialog menarik yang terjadi di sekitar kita. Saudara, Electrical One Stop Monitoring System atau disingkat iOSMOSIS merupakan sistem registrasi pembangkit, pelaporan produksi bulanan atas pembangkit, perhitungan listrik per kapita, dan sejenisnya. Tentu ini bagi Anda yang belum tahu pasti asing ya. Maka kita akan coba berbincang membahas terkait mengenal iOSMOSIS pada Dinas ESDM Jabar. Tentunya bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Pelaksana Harian Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Selamat pagi, ada Bapak Slamet Mulyanto, STMT. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat selalu ya. Ya, alhamdulillah. Masih harus semangat ya Pak ya untuk semangat, harus semangat. Pasti banyak kesibukan ya Pak ya di akhir tahun ini. Siap, menjelang siap. akhir tahun. Demi masyarakat kita semangat. Betul sekali. Bapak, ini menarik nih Pak, iOSMOSIS. Ini hal yang tentunya pasti masih asing di masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan singkat Pak terkait apa sih itu iOSMOSIS? Jadi iOSMOSIS itu adalah ESDM osmosis. E-nya tuh ESDM, belakangnya ada osmosis. Jadi ESDM One Stop Monitoring System. Jadi ini dibangun pada tahun 2017 sebagai pelaksanaan dari standar pelayanan publik di Dinas ESDM, di mana kita menyampaikan ada beberapa kegiatan pelayanan publik, ya, ada kurang lebih 36 pelayanan publik yang harus kita layani kepada para klien kita di Dinas ESDM. Terutama dari sisi awalnya adalah ketenaga listrikan. Dan sekarang sudah berkembang menjadi pengembangan pelayanannya tidak hanya ketenaga listrikan, juga ke air tanah dan pertambangan. Baik, klien-klien di Provinsi Jawa Barat ya Pak ya? Masih di Provinsi Jawa Barat, siap. Pak, ini menarik sekali ya Pak. Peningkatan pelayanan ini terus dilakukan untuk publik dari ESDM. Apa saja Pak, selain mungkin tadi ada iOSMOSIS yang juga kemudian di launching atau diciptakan gitu ya oleh ESDM, apalagi Pak yang dilakukan? Jadi selain iOSMOSIS sebenarnya ada 36 tadi saya sampaikan, 36 jenis pelayanan publik yang dilakukan secara elektronik ya di Dinas ESDM dan juga dimiliki oleh ESDM. Terutama adalah pertama dari sisi perizinan sektor ketenaga listrikan tadi disampaikan, kemudian perizinan di sektor air tanah, pertambangan, kemudian pelayanan program listrik perdesaan, skema APBD maupun skema CSR gitu ya. Jadi LISDES ini dikembangkan dengan dua skema gitu ya. Kemudian selain iOSMOSIS juga ada aplikasi Simojang. Simojang itu adalah program untuk mendukung program listrik perdesaan melalui program CSR. Jadi para pemberi CSR itu akan bisa memonitor perjalanan kegiatan pembangunan listrik itu melalui aplikasi Simojang tadi. Baik. Iya, gitu. Jadi ini sudah kita lakukan dan sekaligus menjaring database LISDES kita di Jawa Barat semenjak tahun 2001 sampai dengan saat ini. Jadi kita sudah tahu akumulasi program CSR Jabar Caang, kemudian ada program LISDES dari sumber dana APBD. Baik, betul-betul terdigitalisasi ya Pak ya, untuk memudahkan artinya ya? semua orang bisa mengontrol, memonitor, kemudian melakukan update data gitu sesuai dengan keinginan mereka juga. Baik, Pak, ini menarik juga ada dalam iOSMOSIS ini ada layanan di sektor air tanah ya Pak ya? Siap. Apa saja Pak yang bisa kemudian diakses oleh publik? Utamanya mungkin adalah klien dari ESDM ya di sini. Jadi sebagaimana kita ketahui memang salah satu klien Dinas ESDM adalah para pengusaha yang mengusahakan air tanah dalam gitu ya. Jadi seperti perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang air mineral gitu ya. Itu juga menjadi salah satu klien kita, di mana dalam di iOSMOSIS itu ada beberapa layanan yang bisa diakses oleh para klien. Salah satunya adalah pelaporan muka air tanah. Jadi kedalaman muka air tanah itu harus dilaporkan di dalam sistem. Kemudian pelaporan penggunaan air tanah. Debitnya berapa sih sebetulnya yang harus diambil dari air tanah dalam gitu ya. Itu bisa dilaporkan. Kemudian kualitas
kualitas airnya juga sebagai memang harus sesuai dengan standar air minum ya berarti ya untuk air mineral. Kemudian ada permohonan untuk non perizinan, kemudian penetapan nilai perolehan air tanah. Jadi NPA atau nilai perolehan air tanah itu salah satu kewenangan kita di provinsi ya, semua provinsi di Indonesia tentunya, untuk menilai atau menghitung kira-kira pajak air tanahnya berapa. Baik. Jadi dari NPA itu kemudian dihitung, dikonversi menjadi pajak air tanah. Gitu. Jadi kita kolaborasi dengan Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Baik. Gitu. Sebelum adanya iosmosis ini, artinya ini harus dilakukan secara manual begitu ya Pak ya? Manual dan sangat konvensional. Jadi datang ke kantor, kemudian menyampaikan berkas dan sebagainya. Dan itu kan butuh durasi waktu yang cukup lama ya. Di dalam sistem maka sudah bisa dipastikan kita sudah punya proses bisnis, SOP-nya sudah ada, sekian hari durasi untuk proses pertimbangan teknis, kemudian nanti masuk ke proses perizinan itu sudah ada waktu yang harus dipenuhi gitu ya. Baik, itu artinya memangkas ini efektivitas dan juga efisiensi ya Pak ya? Betul sekali. Memang target kita adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik buat para pengusaha di Jawa Barat ya, terutama di sektor ESDM yang saat ini masih di sektor ketenaga listrikan, air tanah dan pertambangan tentunya. Mungkin bisa digambarkan nih Pak, biasanya sebelum ada iosmosis ini berapa lama tuh Pak para pengusaha atau klien-klien dari ESDM ini harus memproses dan bisa dipangkas berapa banyak nih Pak untuk waktu mungkin sampai perizinan keluar? Ya. Sebetulnya kalau perizinan sih adanya di dinas yang lain ya. Oke, baik. Tapi kita memberikan support terhadap pertimbangan teknis. Pertimbangan teknis. Pertimbangan teknis dari sisi teknis kita ya. Kemudian kalau dari sisi durasi, kalau dibandingkan antara konvensional dengan digital, tentunya kalau dulu bahkan tidak bisa diprediksi kapan beresnya gitu ya, konvensional itu. Nah tapi sekarang dengan SOP yang sudah kita tentukan, maka sudah bisa dipastikan bahwa pertimbangan teknis itu akan bisa keluar misalnya nih ya, saya belum tahu pasti di masing-masing subsektor, barangkali bisa di angka 10 sampai 14 hari itu sudah bisa keluar pertimbangan teknis. Artinya sangat terasa tentunya ya untuk publik ini. Jadi pelayanan yang ada kepastian. Ada buat kepastian. Para badan usaha yang ada di Provinsi Jawa Barat, tentunya demikian. Oke, baik, ini menarik sekali. Saudara, tahan dulu ya Pak ya, kita mau jeda terlebih dahulu. Usai jeda, saudara, kita masih akan kembali membahas terkait ini. Produk dari ISDM Jabar adalah iosmosis. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jabar.